Hei, tajam dan garang, tak terkalahkan. Mahkota yang lemah telah tiba, bertanding dengan Hishuo. Oke, wow, pedang yang bagus. Tidak heran senior Dugu bisa mengalahkan para pahlawan dengan keterampilan pedang ini. Pedang lembut serapai Myrtle digunakan sebelum usia 30. Sial jika tidak sengaja melukai orang yang benar, menyesal tanpa ragu, tubuh yang ditinggalkan. Oh, jadi ada pedang yang hilang di sini. Oke, pedang berat tanpa ujung, kebetulan tidak berfungsi, pegang sebelum usia 40. Di seluruh dunia. Wow, sangat berat. Wow, pedang Qinglong Yanyue Master Guan tidak lebih dari itu kan? Saudara Lang pedang ini beratnya setidaknya 70 atau 80 kati. Dan kamu bisa lihat tidak ada bilah di kedua sisinya. Bagaimana digunakan untuk membunuh musuh? Bagaimana dengan ilmu pedang dari berbagai aliran di dunia persilatan? Mereka ringan. Senior Dugu pedang ini sangat tidak menguntungkan untuk bertarung. Mudah menderita. Hei. Hah? Apakah ini pedang kayu? Setelah usia 40 tidak berhenti pada hal-hal. Tumbuhan bambu dan batu bisa digunakan sebagai pedang. Disempurnakan sejak itu. Secara bertahap mendekati alam di mana tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Hei, ilmu bela diri senior Dugu benar-benar di puncak. Bagaimana mungkin seorang junior tanpa nama seperti saya bisa dibandingkan dengannya? Wow, sangat berat. Saudara Elang, apakah kamu ingin saya menggunakan pedang berat ini? Ham, wow ah, ilmu pedang ini. Siapa di dunia ini yang bisa melawan? Saya menyalahkan senior Dugu karena melukai diri sendiri dan kesepian saat itu. Pedang terkubur di lembah miskin. Saudara Elang, kalau saja dulu kamu tidak menyaksikan senior Dugu berlatih ilmu pedang, bagaimana mungkin aku bisa mencapai keajaiban ini? Meskipun selama ini aku selalu memanggilmu Saudara Elang, tapi sebenarnya kamu adalah guru yang baik di hatiku. Aku belum bertemu dengan Long Air selama 16 tahun, belum melihatnya lagi. Aku ingin tahu apakah kamu mau menemaniku keluar dan menjelajahi dunia persilatan.
Ah sayang, Apa Gang Master Lu baik-baik saja? Gang Master Lu, Gang Master. kamu baik-baik saja. Cepat bantu Gang Master Lu masuk. Hahaha. Guru. Hahaha. Menyerah. HMPH. Adik seperguruan, kakak pahlawan macam apa kamu ini? Kewatan. Ujung gigi sakit licik. Main-main. Sebelum pertandingan dia tidak bilang senjata tersembunyi tidak diperbolehkan. Kalau tadi yang terkena senjata tersembunyi adalah Xiao Wang. Xiao Wang pasti akan mengaku kalah. Diam. Saudara Ju, senjata tersembunyi beracun. Aku akan memberikan aku mencegah racun menyebar. Ayo paman. Kuo Daxia sekarang dikalahkan oleh orang Mongolia ini. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, pertandingan pertama dimenangkan oleh Xiao Wang secara kebetulan. Pertandingan kedua akan dimainkan oleh kakak seperguruan Xiao Wang Dalba. Aku ingin tahu pahlawan mana yang berani datang dan belajar. Ayo. Orang Mongolia itu melukai adik seperguruanku. Aku yang akan menangani yang ini. Keadaannya darurat. Itu saja. Kakak kelima kamu harus berhati-hati. Wow, siapa? Tahukah kamu membuat bibiku kaget? Paman kelima, siapa yang memukulmu seperti ini? Semuanya. Kami sudah berada di 3 turnamen. Menang 2 game berturut-turut. Kemudian sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, aliansi bela diri ini terutama ditangani oleh guru keluarga. Bajingan mana yang berhasil? Apakah itu kamu? Tahukah kamu membuat bibiku ketakutan? Aku. Apa yang kamu inginkan? Datang dan sujud ke bibiku 10 kali. Binatang kecil. Kapan giliranmu buang air di sini? Siapa yang disebut binatang kecil? Binatang kecil itu memanggilmu. Hei, kenapa kamu memanggilku? Nak, lebih baik kamu pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan Xiao Wang bersikap kasar padamu. Siapa yang dipanggil, nak? Enek pal. Hahaha, pahlawan Kuo. Kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Siapa yang menang 2 game, dialah pemenangnya. Sekarang kita sudah menang 2 game. Apakah kalian orang-orang dari Central Plains? Semuanya mundur. Penjahat yang tidak menepati janji dan memiliki reputasi palsu. Konferensi bela diri kalian hari ini. Apakah semua murid bertarung mewakili sang guru? Ya, kita sudah menang 2 game. Oleh karena itu posisi sebagai pemimpin aliansi bela diri ini harus ditangani oleh guru keluarga. Aku tahu kalian sudah menang 2 game. Tapi kalian belum mengalahkan kami. Kalian belum mengalahkan guruku. Bagaimana dengan muridmu? Siapa murid gurumu? Kamu bodoh, tentu saja murid guruku adalah aku. Kamu. Apa kamu? Apakah kamu menghitung sekarang? Menang 3 kali. Siapa yang akan menang? Siapa pemimpin aliansi bela diri? Jika guruku menang, guruku adalah pemimpin aliansi bela diri. Bajingan. Terus menerus. Kalian punya banyak orang. Kapan itu akan berakhir? Kamu pikir aku mau jadi pemimpin ilmu bela diri ini? Aku sama sekali nggak peduli. Siapa yang biarin guruku lihat kamu nggak senang? Siapa sih gurumu? Jauh. Dekat. Kamu lihat ke sini. Gimana, cantik nggak? Nak kecil berani ngejek raja ini. Raja mau nyawamu. Ah. Metode tongkat anjing. Rong R. Kapan kamu ngajarin metode tongkat anjing?
Metode tongkat anjing nggak boleh disebar. Gimana mungkin aku ngajarin dia? Aneh. Haha. Kamu nggak usah sopan sama dia. Seriusin aja sama dia. Lagian dia nggak ada apa-apanya buat kamu. Hei, kamu berani nggak lawan aku? Aku mau panggil semua pahlawan di sini buat jadi saksi. Hari ini aku mau ambil nyawa anak kecil ini. Semua salah dia. Nggak ada orang lain. Oke, kalau gitu tolong undang semua pahlawan yang hadir. Saksi untuk Xiao Wang. Hari ini Xiao Wang mau nyawa anak kecil ini. Dia sendiri yang cari masalah, nggak ada orang lain. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kamu capek? Nggak capek. Kemari. Ketua geng lu bawa tongkat anjing. Oh, Bagaimana dengan anjingnya? Kamu harus pakai tongkat anjing. Lembeng Gang Penjamas. Aku pinjemin sementara. Anjingnya harus dikembalikan setelah dipukul. Itu Tante Kuo. Dan paksa dia kasih penawarnya. Hembuskan napas buat kita. halo. Masih mau bertarung atau tidak? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan bertarung denganmu tanpa alasan. Atau bagaimana? Mari kita bertaruh sesuatu. Oke, jika kamu kalah. Bersujud di depan pangeran ini. 3 kali sujud. Siapa nama kakek? Panggil kakek cucu baik. Apa yang kamu inginkan anak kecil? Aku tidak menginginkan apa-apa. Selama aku menang, kamu harus menyerahkan penawarnya. Aku bisa kalah dari kamu. Jangan berhayal. Siapa gurumu? Apa kamu tuli? Aku sudah mengatakannya 800 kali. Dia adalah guruku. Menang 3 kali. Kita sudah menang 2 pertandingan. Pemimpin aliansi seni bela diri adalah milik guruku kan? Gadis berambut pirang. Bagaimana aku bisa duduk di posisi pemimpin aliansi seni bela diri ini? Karena kamu sangat ingin bertarung denganku. Aku akan bermain 2 trik denganmu. Oke, bagaimana jika kamu tidak bisa menangkap 10 gerakanku? Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu tidak bisa menangkapnya. Bagaimana seharusnya? Bibi hati-hati. Rong gadis ini masih muda. Aku khawatir dia bukan lawan dari Jinlun Imperial Preceptor. Karena aku bisa membiarkannya bermain. Aku pikir kungfu gadis ini seharusnya di atas dan di luar. Wow. Sudah lebih dari 10 gerakan dan kamu masih bertarung. Kakak Jing, kamu baik-baik saja. Kalian para ahli bela diri dari dataran tengah benar-benar hina. Menepodenggen lebih sedikit. Biksu malang ini, tidak ada yang bisa dikatakan hari ini. Ketua Gang Wang. Kuo Daxia. Akan ada pertemuan lagi nanti. Guru memiliki keterampilan internal yang luar biasa. Kuo sangat mengagumi. Wow. Perkataan Nyonya Api. Ikutlah dengan biksu malang ini. Biksu Bau, kalau kau tahu kebenarannya, biarkan aku pergi. Jangan bergerak. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun ilmu bela diri ayahmu kelas dunia. Tapi air jauh tak bisa memadamkan dahagamu. Buddha.
Nyang Foer. Oh sayang, Cepat pergi. Banyak sekali persimpangan. Bagaimana kita pergi? Apa yang harus kulakukan? Guru negara naga emas akan segera datang. semakin banyak persimpangan, semakin baik untuk kita. Bagus. Hutan batu ini memang tempat yang bagus untuk kita bersembunyi. Kita harus cepat pergi. Dawu Xiao, Nyonya. apakah kalian mengerti? Silakan pergi. Oke, ayo pergi. Kembali ke tanah. Pukul kedua kepalan tangan dan jangan menoleh ke belakang. Lalu bagaimana jika anjing melompati tembok? Hei, kenapa aku kembali ke sini lagi? Ah, Apa yang terjadi dengan permaisuri? Fuer, aku mendengar pertarungan di sana. Mungkinkah guru negara emas sedang mengejarnya? Pergi dan lihatlah. Nyonya Kuo. Kita sangat berjodoh. Halo lagi. Ibu, ada apa denganmu? Nyonya, Kalian dan Dawu Xiao pergi dulu cepat. Tidak. mari kita pergi bersama. Lewat. Lewat. Yang Gogoer. Lewat. Jentik jari. Cepat pergi. Aku tidak punya dendam dengan biksu ini. Saat itu aku tidak tahu bahwa Kuo Jing dan Huang Rong adalah musuh yang membunuh ayahnya. Jadi bantu mereka melawan biarawan ini. Sekarang kita bertemu di sini. Kenapa tidak menjadikan teman dari musuh? Jika Yang Kuo punya kemampuan, kamu akan membunuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitiku. Guru. Darpa, aku pikir kamu juga orang baik. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti gurumu. Ya. Hei, Yang Kuo, jangan sentuh guruku, mundur. Dia sedang menyembuhkanku. Guru. Sudah lebih baik. Bantu aku bangun. Oh, ayolah. Xie Yang Jushi menyembuhkan luka biarawan malang ini. Hei. Hei. Wow,
Orang gemuk apa yang kamu lakukan? Apakah saudaraku Ai membuat kalian bertiga tidak tahu malu? Gadis naga Castle Tidak, perlu lagi berdebat dengannya. Katakan pada lebah kecil untuk menangkap mereka. Wow. Wow, lebah kecil datang cepat. Sengat dua orang jahat besar ini Wu. Guru, apa yang kamu lakukan? Garuk hidungnya, garuk telinganya. Pergi. Cepat pergi. Hei. Kemana kamu lari? Oh. Kepala babi kamu baik-baik saja. Gadis naga, sepertinya aku keracunan lagi. Aku merasa sangat buruk. Tidak tahan lagi. Gadis naga kecil, aku mohon. Bukan aku. Biar aku bawa kamu ke hutan. Lebih banyak lebah di sana. Oh benar? Oke. Kakak Senior, di luar tidak terlihat baik. Seseorang menghalangi pintu masuk Gua Yuksu dengan batu. Jangan sampai terganggu. Kita latihan pesta 7 bintang ini. Ini tentang menempatkan 5 orang di satu tempat. Setelah latihan kekuatannya luar biasa. Sekarang ini adalah momen kritis. Terganggu. Apa kamu tidak mengabaikannya meskipun tahu musuh akan menyerang? Ketika kita mencapai kesatuan kekuatan, menjadi satu dengan mulus. Dan kemudian itu keluar. Tidak ada yang bisa menghentikan. Nona naga kecil, kita banyak hari ini. Aku tidak takut kamu akan datang dan menyusun formasi untukku. Jurus pedangnya tampaknya sedikit lebih cepat daripada saat dia di lembah tak berperasaan. Dia membuat 2 pedang sendiri. Aku harus belajar pelajaran ketika ada kesempatan. Zhao Zhenren sembunyi di belakangku. Terima kasih atas bantuanmu. Aku datang untuk membalas dendam terhadap Quan Shen. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Minggir. Tidak banyak teman baik di gereja Quan Shen. Beberapa orang benar-benar pantas dibunuh. Tapi aku tidak tahu siapa yang menyinggung gadis itu. Gadis hanya perlu menunjukkan. Tetap sedikit di bawah. Bersihkan saja untuk gadis itu. Itu dia. Zhao Zhenren ini. Oleh Han Qifeng Mongolia. Itu bagus. Gadis, aku khawatir ada kesalahpahaman. Aku menyuruhnya membayar gadis itu. Bukan begitu. Aku harus membunuhmu hari ini. Gadis emas hitam. Kamu ingin membunuhnya. Aku harus menghentikanmu. Ya. Meskipun Zhao Zhen ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi jika kamu membunuhku, seberapa buruk kita? Aku tidak memiliki permusuhan denganmu. Aku tidak punya waktu untuk melawanmu. Kamu membiarkannya atau tidak? Kami hanya tidak membiarkan. Kamu penyihir kecil, lakukan apa yang kamu bisa. Maka aku tidak sungkan. Tentu saja, apakah biksu ini masih tinggi? Mampu mengikat dengan Xia Olongnu. Bagaimana bisa seri? Biksu bau itu terluka. Tidak bisakah kau lihat? Kurasa kita harus pergi bersama. Jika biksu hebat itu mati di tangannya, apakah kita akan selamat? Benar, kita tidak boleh membuat kesepakatan yang merugikan. Ayo. Cao Zijing.
Kau pengkhianat. Hari ini, aku akan membersihkan pintu untuk sekte Quanzhen. Omong kosong. Jalan kemiskinan disejel oleh Decret Khan Mongolia. Kepala baru sekte Quanzhen. Hanya kau. Aku akan lihat siapa yang bisa membunuhku. Maksudku kalian para Taois kecil. Bahkan master lama kalian. Semuanya disegel di lubang oleh kami dengan tumpukan batu. Berani-beraninya kalian datang dan mati. Haha. Omong kosong. Hanya mengandalkan seni mendalam dari kepala sekolah dan paman. Bagaimana mungkin kalian begitu mudah terkunci di lubang? Jangan menipu publik. Uhu. Siapa yang mengambil keuntungan dari latihan tertutup kami? Segel lubangnya. Tindakan hina seperti itu dihina oleh dunia persilatan. Pemimpinnya adalah orang Mongolia. Qiu Laodao. Lama tidak bertemu. Jaga diri. Auper pernah berkata, aku akan meminta kalian menyelesaikan akun ini dalam 10 tahun. Kau datang tepat waktu hari ini. Aku baru saja mendapatkan 7 bintang. Mari kita coba kau di pesta. Ya. Ternyata ada jurus pedang yang luar biasa di dunia ini. Ternyata seni bela diri sekte, makam kuno sangat indah. Mengalahkannya, itu mustahil seumur hidup. Mengapa kau menyelamatkanku? Gadis. Aku minta maaf untukmu. Bisakah kau memaafkanku? Bagaimana kamu ingin aku memaafkanmu? Ah, Siming. Xiaolongnu, aku akan menyembuhkan penyakitmu dan menyelamatkanmu dengan kematian. Mengapa kamu membalas dendam untuk sang guru? Ini murid maaf Nona Long. Murid. Aku takut aku akan mati di Chongyang Palace hari ini. Apa yang disayangkan jika aku mati? Hanya mati. Aku selalu berharap bisa melihatmu. Lewat. Aku tidak bermimpi. Kamu tidak bermimpi. Aku memelukmu sekarang. Apakah kamu kesakitan? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sangat kedinginan. Peluk aku erat-erat. Ah. Di mana tanganmu?
Mengapa tanganmu hilang? Tidak apa-apa. Mengapa tanganmu hilang tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu hanya dipotong. Siapa yang begitu kejam? Siapa yang memotong tanganmu? Tidakkah kamu peduli padaku sekarang? Kamu lemah sekarang. Jangan bicara. Tutup matamu dan jangan marah. Aku akan membantumu dengan Yin Gong penyembuhan, oke? Kamu telah keluar untukku. Bagaimana aku bisa menyebut si Chengxi hari ini? Demi berapa kali aku memanggilmu guru? Aku akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Yang Kuo, kembalikan kakiku. Ayo. Keluar dari sini. Yang Kuo, selamat atas petualanganmu. Dan mendapatkan pedang yang hebat. Sepertinya Tispeniles Mong tidak bisa menanganimu lagi. Oke, aku akan menghitung semuanya hari ini. Kamu merencanakan akun bibiku. Sekarang kamu mengesampingkanku. Bisa fokus padanya. Bibi kita akan punya bayi bersama. Mati bersama. Hari ini kami suami istri melawan para iblis. Hidup sudah sampai di titik ini. Apalagi yang bisa kau minta? Kau pikir bikini tak beruang ini tak bisa menghadapimu? Kakak Senior, kau berdiri sendiri sebentar. Aku akan menyelamatkan guru. Membantumu lagi. Kakak Senior, aku kembali ke Mongolia untuk berlatih bela diri. 10 tahun kemudian aku menemukan anak ini yang bermarga yang membalas dendam untukmu dan gurumu. Yang Kuo memaafkan hidupnya. Tunggu aku merobek adik junior yang berhati serigala itu menjadi berkeping-keping. Kemudian memintanya sendiri padamu. Jika kau ingin membunuh atau memotongku, aku tak akan pernah mengerutkan dahi. Kau cukup setia dan jujur. Aku tak akan membunuhmu hari ini. Itu dia. Terima kasih telah tidak membunuh. Guru pergi. Yang Kuo, kau benar-benar hebat dalam kungfu. Tinju kosongku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Hei, biarkan kau mencoba pertarungan kiri kananku. Lihat apakah kau bisa menahannya. Berhenti. 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 Sangat tidak adil caramu bermain. Mengapa tidak kecil? Kakak tertuaku hanya punya satu lengan. Sudah begitu lama. Lebih baik dari apa? Jika dia punya dua tangan sepertimu, maka kau sudah kalah. Wah, itu terdengar masuk akal. Hei, bahkan jika dia punya dua tangan. Tapi tidak mungkin memukul 2 set pukulan dengan 2 tangan kan? Kau mengabaikan lengan patah kakakku yang tak bisa dibangkitkan lagi. Hanya bicara omong kosong di sini. Jika kau benar-benar seorang pahlawan, kau seharusnya tidak mengambil keuntungan dari orang lain saat bertanding. Mari bertarung dengan adil. Maka kau bisa tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Oak, si anak nakal tua ini menggunakan kedua tangan untuk membuat set pukulan yang sama. Kau tidak malu. Apakah itu adil? Ah, kau ingin aku seperti dia? Tidak bisakah kau membiarkan seorang wanita memotong salah satu lenganku juga? Ternyata lengannya dipotong oleh seorang wanita. Siapa wanita jahat ITU aku tidak tahu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Tidak perlu seperti itu.
Kamu hanya perlu memasang satu tangan ke sabuk. Bukankah adil satu lengan melawan satu lengan? Hehe, Yang Kuo. Jadi jika kamu akan kalah, tapi yakinlah. Si tua nakal jika kamu melakukan ini. Jangan terlalu meremehkanku. Meskipun aku satu lengan, tapi aku sebaik pria normal. Kakak, itu salahku. Kakakku mulai dengan satu tangan melawanmu dan mengalahkanmu. Jika tidak percaya, cobalah. Si tua nakal, kenapa tidak kamu kirim dengan kedua tangan? Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkan trik ini. Eksistasi. Hehehe. Porto. Kakak senior. Apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah kamu, Porto? Aku sangat merindukanmu. Kung Fu benar-benar luar biasa. Ini adalah gerakan ke-13 dalam eksistasi Palm 2. Sesuatu dari ketiadaan. Dari sekarang oke. Sejak aku menjadi eksistasi, musuh ditemui, kamu yang terbaik. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu benar-benar ingin menentukan pemenang, tidak mungkin bersaing dengan kekuatan internal. Tapi pada saat itu, jika tidak satu mati dan satu terluka, kita semua mati bersama. Tapi mengapa repot-repot? Maka kita tidak lebih baik dari kekuatan internal. Ini hanya trik. Tidak, adik bersedia menyerah. Gadis, ayo pergi. Teng. Hei, rambut panjangmu memiliki total 17 karpet. Masih ada 13 lingkaran yang belum ditunjukkan. Kenapa kamu pergi? Kakak Yo. Kamu sudah baik padaku. Perlakukan istriku dengan baik. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara yang baik. Hanya kali ini, ilmu bela dirimu sangat kuat. Abang, aku mengaku kalah. Tidak, biar aku jelaskan. Kamu tidak kalah dan aku tidak menang. Katanya, lembah 100 bunga milikku terbuka untuk semua orang yang ingin datang. Apakah itu tempat yang bisa dikunjungi sesuka hati? Kecuali kamu menunjukkan semua 17 jurus, telapak tangan dengan jelas. Katanya. Kamu benar-benar menarik. Aku di sini untuk mengundang seseorang. Jika kamu tidak bisa tolong, aku akan pergi saja. Apakah ada alasan mengapa orang yang mengundang juga harus tinggal? Hahaha, saudara baik. Kamu masih punya banyak jurus tersisa. Bagaimana aku bisa menebak jika kamu meninggalkanku sendiri? Kasihanilah aku. Lakukan perbuatan baik. Aku bisa mengajar segala jenis kungfu. Aku akan mengejarkanmu apa yang bisa. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk meminjam Mingong. Mengapa kecuali kamu memenggal kepalaku? Kalau tidak, aku tidak akan pergi bagaimanapun juga. Gadis, ayo pergi. Saudara baik, hahaha. Mengapa kamu pergi? Betapa mudahnya datang sekali. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Masuk dan bicara pelan-pelan. Orang tua. Mereka ingin membakar Siang Er. Bisu bau ini sangat hina. Siang Er, jangan takut. Orang tua pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Kuo Daxia ingin The Penniless Monk melepaskan Ling Ai. Tapi itu tidak sulit. Tergantung apakah kamu punya keberanian dan nyali. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kuo Jing. Kamu adalah seorang ayah. Jika masih ada hati yang penuh kasih, silakan datang dan tenanglah. Biksu miskin ini akan segera melepaskan Ling Ai. Jika kamu tidak takut padaku, bagaimana aku bisa menyulitkan putriku? Karena kamu takut padaku. Aku Kuo Jing mampu. Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Kuo Jing, pahlawan Kuo. Kamu adalah orang yang sangat dihormati di dunia persilatan. Tidak disangka dia ternyata orang yang serakah. Jangan memprovokasi saya dengan kata-kata. Kuo Daxia.
Ling Ai sangat pintar. Biksu malang ini juga sangat menyukainya. Telemenomania sebagai murid. Mewariskan jubahku. Bagaimana Han bisa punya tujuan? Jika kamu tidak menyerah, bakar putri kesayanganmu sampai mati di atas panggung tinggi. Kemudian pasukan berkuda Mongol menembus kota Xiangyang. Mohon Kuo Daxia mempertimbangkan lagi. Roda emas. Jika kita punya kemampuan kita akan bertarung sendirian. Aku selalu bersamamu. Kamu benar. Biksu Bao, jika kamu benar-benar pahlawan, aku Yo Botong akan menemanimu bertarung 300 ronde. Omong kosong lainnya kurang. Katakan Yo Botong. Sayangnya kita sedang berperang sekarang. Bukan waktunya untuk bertindak sendiri. Biksu Bao, kamu sangat tidak masuk akal. Amitabha Yo Botong. Jangan terlalu impulsif. Xiang Er ada di tangan mereka. Jika kamu melakukannya, Mereka akan menyakiti Xiang Er. Tepat sekali. Apalagi orang Mongol sudah mempersiapkan diri dengan baik. Panggung itu tidak begitu mudah diakses sekarang. Jika kamu ingin mendekati panggung tinggi, pastikan untuk menangani prajurit di sekitarmu terlebih dahulu. Aku juga tahu. Sekarang bagaimana? bunga kecil jika kamu pergi sendiri. Cepat pikirkan cara. Guo Xiang membujuk ayahmu untuk menyerah. Aku menghitung dari 1 sampai 10. Jika dia tidak menyerah, aku akan menyalakan api. Apakah kamu suka berhitung? Jangan bilang menghitung dari 1 sampai 10. Kamu coba dulu hitung sampai 10.001. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyalakan api? Aku hanya merasa kasihan padamu. Apa yang membuatku patut dikasihani? Kamu tidak bisa mengalahkan orang tuaku, tidak bisa mengalahkan kakekku Master Huang Dao, tidak bisa mengalahkan seorang Master Lampu, tidak bisa mengalahkan si tua urchin Yo Botong, tidak bisa mengalahkan aku yang kuat. Kakak kamu hanya punya kemampuan untuk mengikatku di sini. Aku hanya pion di depan kota Xiangyang. Aku tidak sehina dan selicik kamu. Hei, kamu sudah baik padaku. Kamu dan aku saling menghormati. Seharusnya aku memanggilmu Master, tapi sekarang kamu akan membakarku dan membunuh orang tuaku. Arti dari seorang guru, aku tidak bisa bersikap sopan padamu, tapi aku melihat kamu bingung. Aku merasa kasihan. Aku tidak bisa tidak menasihatimu. Apa yang kamu sarankan padaku? Orang sepertimu. Apa artinya hidup di dunia ini? Mengapa kamu tidak melompat dari platform dan bunuh diri? Kuo Jing, aku hitung dari 1 sampai 10. Jika kamu tidak menyerah, aku akan membakar platform tinggi itu. Kamu pikir aku yang menyerah? Jinlun Guoshi. Kamu tidak mengenal musuh dan kamu pikir itu tidak bijaksana. Mengganggu gadis lemah dianggap tidak baik. Tidak berani melawan kami dengan pedang dan senjata sungguhan. Dianggap tidak berani. Orang yang tidak bijaksana tidak baik dan tidak berani seperti itu. Benar-benar seorang pahlawan. Kamu menangkapku di tebing patah hati. 18 kali sujud kepada Guo Xiang. Memohon. Dia baru saja melepaskanmu, tidak tahu berterima kasih dan serakah akan hidup dan mati. Apakah kamu masih punya muka menjadi guru nasional pertama Mongolia? Kuo Jing, dengarkan. Aku hitung dari 1 sampai 10. Keluar dari persimpangan. Kekasihmu akan berubah menjadi arang. 1. Berikan. Kakak Jing. Xiang ya dia. Oh, Xiang Er. Sekarang dengarkan. Kamu adalah anak yang baik dari dinasti Song. Pengorbanan yang mulia. Jangan takut. Orang tua ke-6 tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku akan membunuh biarawan iblis ini di masa depan. Membalaskan dendammu. Putri tidak takut. Nama putri adalah Kuo Xiang. Demi reputasi keluarga Kuo, demi Xiangyang, putri telah mati. Jangan khawatir putrimu tertipu. Baik. Ini adalah putri yang baik dari ayah. Xiang Er. Ronger Nyang. Mengapa guru kekaisaran tidak dihitung? Ayo. Nyalakan. Ya.
Tidak. Ah? Dunia yang menyenangkan. Dan aku sekarat. Aku tidak tahu di mana kakak laki-laki itu. Apakah kamu sudah kembali dari dasar? Kakak laki-laki. Lewat. Dan naga gadis. Kakak laki-laki, kamu datang untuk menyelamatkanku. Aku berjanji akan membawa Long Air untuk melihatmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Yang belum melihatmu selama 16 tahun. Keahlianmu telah meningkat. Aku tidak menyangka kungfumu begitu hebat. Tidak pernah melihat lawan seumur hidupku. Aku bilang kamu tidak bisa mengalahkan kakak laki-lakiku. Kamu sangat tidak tahu malu. Kakak laki-laki mengajarnya pelajaran. Aku berlatih di ombak. Cukup kuat untuk melawan gelombang kemarahan. Dia bukan tandinganku 16 tahun yang lalu. Mengapa hari ini, di bawah pukulannya, aku begitu kewalahan? Apa alasannya? Serbu. Orang Mongol dalam kekacauan. Kami buru-buru ke sana, dan bawa Siang Er kembali. Bunuh. Buka gerbangnya. Bunuh. Yo. Kakak, hati-hati. Sedih. Kakak. Jangan khawatirkan aku lagi. Sedih. Hari kematianmu. Long Air. Ternyata setelah aku bertemu denganmu lagi, tidak akan ada lagi kebahagiaan. Jurus telapak tangan ini juga akan gagal, bahkan nyawaku akan hilang. Long Air di atas panggung. Selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik. Guru-guru. Ahaha. Kamu berjanji padaku untuk tidak membunuh lagi. Apakah kamu lupa?
Siang Er. Siang Er. Siang. Bisakah kamu memanggilku guru lagi? Ah, guru. 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 Hahaha. Guru. Yang Kuo. Tangkap dia guru. Guru. Dewi Siang Er, Ibu Siang Er, Ibu Siang Er. Siang Er, Niang Siang Er. Apakah kamu tidak terluka? Bunuh mereka semua. Tidak satu pun. Tanpa basa-basi lagi, kami akan membunuh Han Mongolia. Kak yang selamatkan suamiku. Ye Lisiong adalah saudaraku. Aku tidak bisa menyelamatkan Ye Neng. Apakah aku benar-benar membencinya? Mengapa dia tidak pernah memperhatikanku? Selama dia mau mengikutiku sedikit saja, aku rela mati untuknya. Kenapa aku selalu membencinya tanpa alasan? Hanya karena aku memikirkannya, merindukannya. Tapi dia sama sekali tidak peduli padaku. Kak yang terima kasih atas bantuannya, hati-hati. Dia menerjang ke formasi musuh ketika aku pergi menyelamatkan kaki. Siapa yang lebih aku khawatirkan? Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Dia memberikan 3 hadiah besar untuk kakak keduanya pada hari ulang tahunnya. Kenapa aku harus membencinya? Dia mengungkapkan intrik yang berlebihan, menjadikan kaki sebagai pemimpin geng pengemis. Kenapa aku malah marah? Guofu, Guofu. Kamu cemburu pada saudarimu sendiri. Aku sudah menikah. Selirki memperlakukanku dengan sangat baik lagi. Kenapa aku harus peduli dengan ini, Kak ketujuh? Kak ketujuh. Kak Yang. Aku telah menyesal padamu seumur hidupku. Tapi kamu baik dan penuh kebajikan. Membalas yang buruk dengan yang baik, adik kecil. Lupakan masa lalu. Aku harap kamu akan berhenti membenciku di masa depan.
Ye Luxiong menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu. Bunuh mereka bersama. Keringat yang baik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Kak Elang. Kak Yang, ambil senjatanya.